Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, salam daripada Borneo dan salam daripada 3M Auto Workshop Tuaran yang terletak di hadapan Serba Express Tuaran ya. Kameramen jangan dekat betul, sebelahkan sedikit ya. Alright. Jadi alhamdulillah apa-apa pekerjaan yang baik seperti biasa kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi begini, menyahut kepada rentetan daripada penggambaran Honda Civic EJ tahun 1996, tidak silap saya kereta ni. Kita sudah selesaikan puncanya itu masalah short, tapi kita buka satu-satulah. Yang kedua, apakah hasilnya di part 2? Oke, mungkin part 1 ada tertinggal, apa cerita sebenarnya Honda ni? Kameramen pusing dulu, ya. Hari ini berapa hari bulan sudah? 26 ya? Oke, kita tengok di sini. Honda Civic baru kita kemarin satu hari. Honda Civic EJ masalah charging, betulkah alternator? Betulkah alternator bermasalah? Jadi kita tengok puncanya ini part 1. Ya, boleh tengok ya. Oke, untuk membahas ini benda, kita tengok ni. Ya. Tengok. Jadi apa masalahnya? Kita buat dia terbakar. Mana yang terbakar? Di sini pun nampak terbakar. Yang kedua di sini pun terbakar. Jadi kita tengok sini ya. Dia orangnya suruh ganti alternator nih. Tapi kita tengok terbakar. Ini part 1 lah. Apa Amos? Dan sebab itulah terjawab kenapa fuse selalu putus nih. Terjawablah kenapa selalu putus ini fuse. Ini apa? Alternator speed sensor. Dia satu fuse nih. Jadi kalau kita tengok diagram ni pun dia lebih kurang begini, tengok. Yang positif tengah. Positif di fuse 7.5. Kalau sampai tulis di apa? Ini 7.5. Kita tengok. Kenapa negatif itu penuh isu baju. Sehingga short tadi itu boleh menjaga isu itu rosak. Ini kita uji. Di luar sudah oke. Tapi kita akan pasang betul ke kereta ini ada charging sudah, voltage-nya mesti 13 poin ke atas lah. Oke. Jadi sekarang ini kita mau melihat seperti mana yang sebelum ini saya ada bahas. Voltage yang normal mesti 13 poin lebih ke atas tanpa beban. Maksudnya lampu dah hidup, kompresor dah hidup. So sekarang alternator ini sudah dipasang. Dan sini kameramen tengok. Kita ada buat 2 ujian di sini. Kita akan kesan dia punya voltage dan juga kita akan kesan dia punya ampere. So kita ada satu klam nih. Ini klam ampere, kita bawa pergi sini ampere dia. Kita sengaja letak 100 ampere sebab dia melebihi 20 ampere nih. Apabila hidup kipas. Jadi kita letak 100 tapi tidak apa. Kita cerita dulu alternator tu di dalam tu. So kameramen tengok. Alternator ni sudah pasang Ini alternator ni. Sudah pasang, panas Ini kabel di alternator pergi bateri warna putih ni. Ini. Jadi sekarang ini sudah kita pasang alternator, belting pun kita sudah pasang. Adakah chargingnya 13 poin lebih? Okey, kita tengok. Jadi kita tengok kemarin tu fuse-nya mana yang putus tu? Fuse dia putus mana? Fuse putus mana ni? Fuse dia putus mana? Ya. Jadi kita sudah kemaskan. Di dalam dashboard pun sudah kemas. Ini kameramen sebelah sana lah kau kali, kan? Ini sudah kita kemaskan. Jadi kita sudah kemas, buka pintu, tengok kemas sudah semua ya. Ini tinggal tunggu owner ambil, tapi kita buat penggambaran adakah benda ini berjaya, okey? Jadi kita kita akan buat penggambaran dan kita akan tes kereta ini betulkah, ya? Betulkah dia charging sudah normal. Dia datang sini mati-mati nih kereta sebab bateri chargingnya bermasalah. Jadi sekarang ini kita ada satu ujian. Yang ini fuse-nya tadi ya, minta maaf, mungkin kasih flash dulu. Jangan kasih silau mata saya. Ini ya, nampak putus Ini kita sudah sambung. Dan kita akan tengok betulkah charging ini sudah masuk setelah kita pasang. Tidak kita ganti alternator ya. Kita tidak ada ganti wiring satu set. Kita tidak ada ganti ECU. Sebab dalam penggambaran saya yang post tu, alternator ada satu untuk monitor dia punya charging pergi ECU. Habis dia 3 wire. Satu daripada kunci. Satu daripada output pergi meter untuk negatif, satu lagi daripada pergi ECU, input. So, tiada kita ganti, kita hanya cuma cek dia punya masalah yang short yang ini dan kita pisahkan dia dan kita minta owner untuk cari soket dan mungkin kita akan buat speedometer ni. Ini speedometer ni kita tidak sambung. Okey. Nah, ini kita sudah sambung yang kita buat di part 1 dan juga speedometernya ada di bawah tu. So, kita akan
kita akan tes ini kereta. Kita akan start. Jadi mungkin satu orang boleh tolong start. Kita tengok apa dia punya voltage. Okey, kameramen sini. Kita akan pusing pergi voltage. Kameramen tengok sini. Ni voltage VC. Kita tengok pergi DC ya. Kita boleh tengok sini. Sekejap Kita tengok DC ya. Bawa pergi voltage. Ni anak panah voltage. Nampak ya? Okey, start. Okey. Lepas tu kita akan lekat ni sekejap. Kita ambil ni. Alright. Kita pisah dulu kelam dia. Alright. Kita masuk sini negatif. Ini negatif. Alright. Lepas tu positif. Ya. Tengok charging dia sekarang berapa? Ya, 14 poin. Cantik, voltage pun cantik, ampere belum nampak lagi lah. 14 poin 10 betul? Charging cantik betul? 14 poin 10, saya cucuk sini lah. Okey, 14 poin 11. Voltage, ini voltage ya. Jadi berapa ke ampere-nya? Kebetulan kita ada satu kelam lagi. Alamak, kita cabut pula dia. Okey. Alright, 14.13 watt. Jadi normal. Hari tu dia datang, memang weak lah 9 watt. Sekarang charging sudah okey. Lepas tu logo bateri sudah tak keluar. Boleh tengok logo cek bateri sini. Kameramen ke sana sikit ini logo bateri, tidak keluar soal lambang bateri tu. Kalau charging nak masuk, on. Tu logo bateri tu. Nih. Kalau dia nak masuk charge logo bateri charging ni dia akan sentiasa on ketika kita on kunci. Sekarang dia hilang, betul? Jadi charging masuk. Tapi itu bukan indikator tepat. Itu yang kedua. Yang pertama, voltage 14 poin lebih tanpa beban. Kedua, logo enjin hilang. Ketiga, kita akan tengok dia punya ketika hidup lampu. Jadi satu orang kasih hidup lampu, tengok voltage. Hidupkan lampu. Berapa banyak dia drop. Hidup lampu. Okey, lampu hidup tengok, kameramen. Lampu hidup. Lampu hidup kiri kanan Alright. Tengok. 13 poin 8 steady. Kalau orang lain dia terus drop tu sebab ampere rendah. Sekarang kita tidak cek ampere, kita just cek dia punya voltage. Untuk cek ampere kita cek pakai ini. Pakai clamp. Ini nampak ni clamp. Kita jepit di positif sini, kita akan nampak ampere-nya. Tapi kita uji dulu. Okey. 13.79 hidup lampu. Tak hidup lampu coba matikan. Dia naik 14.10. Memang cantik ini alternator ya. Original lagi daripada hilang lagi aku rasa ni. Okey, on. Dia turun sikit saja, okey? On lampu, on aircon. Sekejap sajalah walaupun kompresinya tak berapa bagus. Okey, hidup lampu. On. Dia kompresinya macam mau jam-jam. Masih matilah. Okey, dia punya voltage tetap stabil walaupun dia tidak akan turun dari 12. Kalau kereta lain hidup lampu, hidup kompresor, hidup enjin, dia biasa turun pergi 12. So alternator dia cantik. Itu dari segi voltage. Tapi itu voltage bukan gambaran untuk menunjukkan alternator Anda bagus 100%. So kita akan tengok ampere. Okey, kita ada namanya clamp ampere. Ya, clamp ampere kita akan letak pergi 100 ampere sebab kereta ni tinggi dia punya ampere charging. Kalau on semua, coba matikan lampu dulu semua. Matikan aircon. Okey, kita akan bawa pergi 100 ampere tidak ada masalah. Dia sebenarnya 20 ampere boleh tapi ini sampai 23 ampere. Jadi 23 terlebih kita bawa pergi 100. 100 ampere kita akan clamp ni pergi positif. Ya, kita akan clamp pergi positif. Alright. Okey, kita akan clamp. Ini adalah alternator betul? Betul warna putih. Kita clamp. Kita bawa pergi NCB ni 100 ampere. AC tulis pergi DC. Kameramen tengok DC ya. DC ya. Okey, kita akan jepit di ampere untuk positif punya sebab DC ampere ada positif ada negatif. Okey, kita masuk. Okey, kita tengok ampere dia sekarang. Voltage jangan lari. Okey, ampere dia sekarang. Aduh, jatuh lagi. Mata ini. Okey. 14 voltage, volt 14 ampere 6.95. Kalau alternator tak bagus, kalau hidup lampu ampere ni makin turun. Tapi kalau alternator bagus, ampere ni makin naik sebab penggunaan current lebih, dia akan dapat bubut, dia dapat kejar. Jadi kita akan tengok betulkah ampere makin turun ke makin naik.
Ciri-ciri alternator yang bagus, bila hidup beban ampere makin naik. Pasal penggunaan current tinggi dan alternator dapat support. Kalau alternator tidak dapat support, maka benda ini akan menunjukkan alternator Anda bermasalah. Jangan saya punya plus kata silawa. Jadi sekarang ini kita tengok 12, dia naik sudah, betul? Hidup kipas kah? Kipas hidup, betul? Kipas hidup. Jadi ampere naik, betul? Sekarang jadi 11. 11, betul. Sebab kipas hidup. Hidup lampu dia akan jadi 22. Oke, sekarang kita hidupkan lampu. Tunggu kipas mati. Dia akan turun. Oke, hidupkan kipas lampu. Kita tengok sekarang ni voltage, jangan tengok. Kita tengok ampere. Oke, hidup. Ampere hidup. Tuh. 18.3 lampu hidup. Tengok kameramen. 18.3. Tapi kipas mati. Kameramen cara tengok. Kipas mati. Tunggu dia hidup, Tunggu dia hidup. Kita tengok ampere-nya akan naik pergi 23 ampere. Maknanya current-nya cukup. Kalau alternator tidak bagus, hidup kipas, dia makin turun tuh ampere. Jadi alternator ini cukup bagus, ampere stabil. Sekarang lampu hidup 18. Betul, lampu hidup. Engine hidup, tengok belting tuh hidup. Engine hidup. Tuh, belting tengok berpusing tuh. Oke, lampu hidup. Dia punya ampere naik pergi 18. Alternator dapat kejar, current kuat. Maknanya current-nya alternator ini bagus. Oke, selalu kita tengok voltage. Ampere susah orang ada ini. Jarang orang ada kelam begini. Selalunya ke elektrik saya ada nih. Kita ada. Ya. Kita ada untuk kelam dia. Kalau ada pun dia punya ampere tidak sampai 200. 10 saja. Oke, 18 Kameramen boleh tengok sini 18. Oke, naik 23 ampere sebab kipas hidup. Tuh. Kipas hidup tuh. Kipas hidup tengok sini, ampere 22. Kita akan tengok selagi hidup ampere 22 ampere. Kalau saya bawa pergi 20 tadi terlebih. Boleh rosak saya punya meter. Jadi saya letak 100. Jadi dapat 22 ampere ketika kipas jalan, lampu hidup dua-dua, lampu belakang dan engine hidup. Maknanya current ini bagus. Bagus nih. Voltage tetap berubah sedikit saja. Ya, kameramen sini. Oke. 13.7 voltage perubahan mendadak pada ampere. Ampere-nya maknanya current yang dibuka. Oke, mati sudah. Ini 18, tengok kipas mati. Kipas mati, betul? Jadi ini menunjukkan bahwa alternator ini memang betul-betul original Jepun. Kalau kita mau tahu alternator bagus ataupun tidak, tengok ampere-nya, bukan tengok voltage-nya. Kadang-kadang alternator bagus, ampere tidak sama. Oke, sekarang saya hidupkan ini kereta. Alternator kereta ini bukan original punya alternator. Oke, apa bezanya? Sekarang saya pindahkan meter ini, kita akan buat. Oke, start sekarang. Ini kita, kameramen, itu kelamnya. Di positif kita kelam, nih. Kalau ada meter begini, senang. Kita kelam dia sampai 200 ampere bagus. Ini mahal lah. Mahal sedikit di meter ini. Oke, tuh, nampak 18. Kalau yang lain-lain itu sampai 10 saja. Tengok nih, ampere-nya berapa saja? 10 saja nih. Tidak dapat bubut, putus nih. Rosak nih kalau ini. Mau kena yang beli yang macam ini main kelam. Kelam. Oke. Jadi kita akan pindahkan. Kita akan pindahkan ke kereta saya. Kereta customer. So, kita akan tengok voltage. Voltage lebih kurang sama, tapi ampere tidak sama. Oke, sekarang kita tengok start, engine, Avanza. Walaupun kita cakap alternatifnya, engine-nya 1.3, 1.5, lebih kurang saja. Ya, sebab current itu dipengaruhi oleh alternator. Alright, kita akan clamp sekejap. Alright, kita fokus pada voltage dulu. Voltage-nya memang 13 juga. Kameramen sini tengok. Tengok, set. Alright, tengok. Saya cucuk, ini negatif. Sorry. Ayalah, ini negatif. Oke. Ini positif. Oke, kita tengok voltage-nya ketika lampu tidak hidup, Nampak? Sama? Voltage di sebelah sama. Tapi ampere tidak semestinya sama. Maknanya ampere ini current. Jadi 14.10, betul? Oke, coba on lampu. 13. Voltage lebih kurang sama, voltage. Tapi ampere tidak sama. Ampere lah yang menentukan current kau oke kah tidak, alternator oke kah tidak, bukan voltage. Walaupun kita tahu dia masuk charging, tapi voltage bukan penentu, tapi current. Oke, sekarang kita tengok. Saya cucuk dulu nih, Oke, matikan lampu. Matikan lampu dulu. Kita tengok ampere tanpa beban. Matikan lampu dulu. Oke, sekarang tengok voltage 14, kita masukkan ini ampere, kita kelam DC. Alright. Nah, kasih flash jadi. Alright, ini DC betul. 100 ampere, kita kelam di positif. Ini alternator punya, ini kita kelam. Oke, kita tengok sini. Berapa sih ampere-nya?
3.4 saja. 3.4 ampere. Tadi berapa? 6. Ketika tiada beban. Ketika ada beban dia naik pergi 11. Ada beban lagi dia naik. Maknanya itu alternator pap dia support. Ini tidak original dia punya alternator yang ini. Coba kameramen, sini fokus. Alternatornya bukan ori. Mana sudah alternator dia? Oh, sebelah sini, sorry. Ini alternator dia bukan ori ya. Ini kita sudah tukar. China punya ke apa Taiwan punya. Voltage sama, ampere tidak sama. Coba tengok sini. Ini apa? Kemana supaya nampak nih? Nampak. Oke. Alright, oke, positif, bawa pergi ampere, dia dapat 4.1 ampere saja, sedangkan voltage sama juga sebelah tu 14, tapi ampere 4.1. Dan ketika dia antar beban, ampere makin turun, alternator tidak dapat bagi current lebih, sebab dia punya ampere, ialah maknanya buatan dia tidak ori lah, maksudnya buatan China lah, ampere tidak bagus, mungkin regulator, mungkin dia punya coil, mungkin juga rectifier, kita tidak tahu. Yang penting original memang bagus, ampere stabil. Oke, sekarang kita on aircon. On lampu dulu. Sekarang 4. Kalau di sana makin naikkan ampere, makin banyak current dia bagi. Ini makin turun. On lampu. Oke, lampu tengok. Lampu 3.1 saja. Dia menurun. Patutnya dia naik nih kalau tadi jadi 11. Alternator dia bagi lagi lebih. Sekarang ini beban lebih, tapi ampere masih menurun. Nampak sini? Coba off lampu. Oke. Mananya amperenya itu saja. Dipakai lagi makin kurang, mananya ampere tidak dapat support dia. Oke, kita tengok lagi pula kereta lain. Kita pergi kereta di Max pula ya. Jangan nampak plate number. Oke, kita tengok kereta di Max. Alright, kita start kereta di Max. Alright, start dulu. Oke, ini di Max pun alternatornya tidak original lah. Boleh tengok, alternator di Max ini tidak original. Di bawah tu. Oke, apa bezanya? Voltage sama. Kita tengok ini voltage, kameramen. Oke. Betul? Voltage sama, lebih kurang 14, betul? On lampu dia turun sedikit voltage. Tapi mau tahu alternator bagus atau tidak, bukan di alternatornya ditengok, bukan di voltage-nya, tapi di ampere-nya. Turun sedikit. Coba kita tengok. Kalau bukan original, kita kelam ini kita kelam, tengok DC ampere. Ya, kameramen kita tengok sini. Dia punya ampere 2 point. Positif kita kelam 2.6 ampere saja. Off lampu. Alternator tidak dapat kejar. Kasih off lampu. Oke, dia naik sikit 2.5. Alternator yang bagus, bila beban bertambah, ampere dia kena kirim banyak. Tapi ampere-nya gitu-gitu aja. Sikit saja berubah. Alright, kita pindah pergi kereta pula yang satu itu original juga alternator itu. Kereta Mitsubishi Lancer. Ini original alternatornya, tidak pernah kena tukar. Oke, kita tengok voltage sama. Oke, kita cek. Ini kita cek voltage. Oke, voltage-nya sama juga 14 lebih kurang. Alright. Oke, kita uji apa beza original alternator dengan tidak. Pegang dulu satu orang. Ini pegang cucut. Oke, coba tengok dia punya charging. Kalau voltage semua hampir sama, betul? Tanpa beban 14.22. Oke, sekarang saya cucut dulu sini. Oke, tuh cucut sini. Oke, voltage 14.21. On lampu. Kita tengok pula ampere-nya. Ini alternator original lah. On lampu, voltage tidak ada banyak drop, betul? Tapi ini bukan penentu voltage. Yang menentukan adalah ampere. Oke, sekarang kita ada satu kelam ampere. So, kelam ampere kita akan jepit di positif dia. Tapi agak sempit, tapi boleh lah. Kita tengok. Coba matikan lampu dulu, tengok ketika idling. Oke, ini ampere, kita ingat ampere sini. Kita letak 100, mana ada tahu terlebih beban. Kita jepit set sini. Kita tengok. Alright, kameramen dari sini nampak kah? Kameramen dari sini sebelah sini. Sekejap. Ini di sini. AC, DC. Oke, kita tunggu sekejap, kasih stabil dulu ya. Dia punya ampere tinggal tuh, 20. Oke, berapa ampere dia? 5.1 ampere. Betul? 5.1 ampere. Kasih lurus kameramen. Oke?
5.1 ampere. Voltage 14, betul? 14.7. Semua kan sama voltage, tapi ampere menentukan kuasa voltage. Sekarang hidup lampu, dia mesti steady, tetap ataupun makin naik. Tuh, nampak? Kalau original dia makin naik ampere dia. Kalau lampu bertambah nih, coba kameramen. Tengok lampu hidup kan? Beban bertambah. Beban bertambah, ampere pun bertambah. Itu yang original punya alternator. Nampak 6.0 ampere. Off lampu satu kali lagi. Dia steady balik 5 ampere saja. Bila lebih dipakai, lebih juga dia kasih itu alternator. Kalau alternator tidak ori, itu juga dia kasih kurang lagi. Oke, paham ya? Oke, on lampu. On signal. On aircon. Naik. Jadi maknanya ampere yang ada itu tidak dibagi kurang. Kalau kereta yang tidak original, menurun tuh ampere-nya. Tuh, makin naik. Ini original punya alternator. Nampak? Kipas jalan tuh. Tuh, kipas jalan. Tuh, kipas jalan. Itulah biasanya alternator ori dengan tidak. Yang ini nampak makin naik ampere-nya. Yang tadi dua kereta ini dua-dua tidak original alternatornya, dua-dua makin drop. Jadi nampak perbezaan dia. Kameramen boleh tengok sini, ya. Nampak? Ini kau tengok. Voltage 14, ampere tidak sama. Tuh. Makin tinggi beban dia makin naik ampere. Itu yang bagus. Maknanya alternator bagi support. Bagi support dia. Oke? Nampak 7.7. Oke, off aircon. Off aircon, tengok sini saja. Off aircon. Oke, dia turun juga. Matikan lampu. Dia turun juga. Bila tidak diperlukan, dia tidak bagi lebih. Bila diperlukan, dia bagi lebih. Itu biasanya alternator ori dengan alternator tidak ori. Kita boleh ukur hanya melalui ampere saja. So, alternator orinya ini alternator untuk kereta Mitsubishi Lancer. Itu di belakang sini. Betul lah? Wah, sempit toh. Di belakang, tengok di belakang kah? Alternator. Belakang sana. Nampak kah alternator tu? Tidak nampak, tapi tidak apalah. Jadi kesimpulan cerita ini begini. Kereta ini yang kita bikin ini walaupun orangnya dan kasih nampak plate number ya. Walaupun orangnya ini datang suruh ganti, suruh apa nama? Kasih mati dulu, bising. Ya. Jadi walaupun orang ini datang suruh ganti alternator, kita tidak ganti alternator. Kita tidak ganti alternator, kita tidak ganti ECU, kita tidak lampu kasih mati lampu. Lampu. Jadi ingat, kami di sini ada dua benda yang kami buat sini. Satu kita uji, yang kedua kita buat mana yang betul-betul rosak dulu. Oke, walaupun ownernya suruh kita tukar, suruh kita servis, lampu masih hidup. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, yang menentukan alternator itu bagus ataupun tidak bukan di voltage, tetapi di ampere. Voltage menyumbang. Voltage di mananya volt. Lampu-lampu malam hidup. Ya, jadi paham ya? Kasih mati lampu malamnya. Jadi itulah yang menentukan voltage dengan ampere. Ampere ini berapa banyak arus yang boleh lalu dalam satu masa. Voltage ini pergerakan momentum dari titik A pergi titik B. Itu pergerakan, tapi berapa banyak dia melompat, berapa banyak kuantiti di dalam, itu ampere. Jadi kalau ampere bagus, dia akan steady itu kereta. Contoh macam ini kereta ampere tidak bagus kan? Voltage sama. Kita tengok. So, satu orang kasih hidup enjin, kita tengok beza ampere dengan voltage. Oke, kasih hidup aircon, kasih hidup enjin, kita tengok. Lampu ni akan dia blinking begini, macam seolah-olah grounding dah cukup. Oke, on lampu. On aircon dulu. Oke, on lampu. Aircon mati dulu, kita mau nampak dia ampere tinggi. Oke. Kalau voltage bagus, ini ketika on aircon blinking tidak macam redup. Oke, coba try on aircon. Tuh, nampak? Nampakkah dia punya? Tidak berapa, nampak dari sini. Oke, coba off, jangan kau lawan cahaya. Oke, coba off aircon. On. Tuh, nampak perubahan tuh. Off. Kau nampak di dinding pun boleh. Tuh, nampak perubahan sana. Oke, on. Tuh di dinding. Coba off. Ada pergerakan sih, kita pindah tahu lah di kamera nak nampak kali. Oke, coba on dulu. On emergency. Emergency on. Oke, coba on lampu. On aircon. Tuh nampak. Blinking dia. Tuh. Nampak redup-redup. Terganggu. Bermakna ampere tidak kuat. Voltage sama. Ampere-nya yang terganggu. Oke. Jadi itulah sedikit perbahasan untuk kereta IJ ini. Kita berjaya juga cek dia punya alternator oke. Tidak perlu kita servis.
Dan dua perbahasan sini macam mana kita nak bandingkan alternator bagus ataupun tidak bagus menggunakan alternator punya ampere, bukan voltage. Voltage adalah pergerakan apa? Jangan dekat betul ini. Adalah dia punya awalan yang menunjukkan masuk charging ataupun tidak. Tetapi berapakah kekuatannya? Alternator itu kita kena ukur menggunakan ampere. Bagi kereta ini ada ampere clamp, macam saya punya boleh uji ampere. Tapi tidak semua workshop ada seperti saya punya lah clamp ampere, tak semua. Coba ambil tu. Clamp ampere tu. Clamp ampere positif, kita boleh clamp positif, kita boleh clamp juga rumah yang AC punya. Yang ini DC. Itulah kelebihannya. Kita dapat menggunakan ampere yang bagus, voltage-nya bagus. Paling bagus voltage stabil, ampere stabil. Macam ini kita ada. Kita tengok ni, dia ada ampere ya. Kita tengok ampere NCB. Dan kita boleh guna 100 ampere paling tinggi. Kalau yang lain hanya 10 ampere. Coba tengok satu, 10 ampere saja. Yang satu dia tidak ada tidak ada istilahnya apa ya? Tidak ada ampere yang tinggi. Macam ini sampai 200, 100 ampere. Tuh. 100 ampere tinggi. Yang ini paling tinggi pun maksimum 10 ampere saja. Angus ini saya punya kalau pakai ini. Jadi ini kita pakai voltage, yang ini ampere. Oke, ini pun boleh pakai voltage juga, boleh. Tapi saya mau kasih nampak satu kali jalan, jadi saya pakai dua-dua lah. Oke, jadi itu saja perbahasan hari ini insyaAllah. Jadi kereta ini berjaya kita cek masalahnya, dia bukan masalah alternator. Dan yang kedua, kita dapat membahas untuk membezakan original dengan tidak original. Ya, lampu. Oke, jadi yang membezakan original dengan tidak original ialah ampere dia. Jadi kekuatan current itu diukur dalam unit ampere dan voltage adalah momentum sahaja pergerakan permulaan dan berapa banyak kuantiti molekul ataupun charge yang masuk diukur dalam unit ampere. Jadi kita ada dua alat, kita ukur dalam ampere dan dalam satu alat kita ada ukuran dalam unit voltage. Okey, jadi kedua-duanya kereta ini okey dan memang kita yakin bahwa memang alternatifnya ini memang daripada original kilang. Saya tidak tahulah kalau orang sebelum ini dia beli hubcap ke apa. Tapi kalau betul lah ceritanya ini orang tidak pernah ganti alternator sebelum ini kira bertualah 28 tahun tidak pernah tukar alternator. Jadi syukurlah kalau betul lah, aku pun tidak tahu, yang pasti memang dia original. Oke, jadi itu saja perbahasan hari ini insyaAllah. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Dan kesimpulan daripada part 2 ini IJ, orang ini dapat selamatkan duitnya untuk beli alternator. Tidak perlu beli alternator, tidak perlu beli ECU. Kita boleh ambil kesempatan sebab kalau ikut diagram ada ECU, ada alternator pergi ECU untuk monitor current. Okey, jadi kita tidak buat tu, kita buat mana yang kita buat saja. Itu cek satu-satu, itulah kita cas dia. Okey, jadi itu saja. Mohon maaf sekiranya video ini terlalu panjang. Mohon maaf juga kalau ada yang tidak paham, boleh diulang-ulang ini video insyaAllah. Jadi sekali lagi, apa yang paling penting saya minta 2 atau 3 lah. Saya minta 2, 1, jangan lupa tekan subscribe, like and share. Ataupun kalau bagus boleh komen-komen, tanya-tanyalah. Mana tahu anda ada persoalan tentang berkaitan dengan masalah kenderaan ataupun masalah wiring, boleh tanya. InsyaAllah kita boleh jawab, cuma lambat atau cepat saja. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.